Halo semuanya, balik lagi sama gua Bayu Virgian. Gimana kabarnya kalian? Semoga masih pada sehat ya. Dan tetap semangat menjalani pandemi ini. Kali ini gua bakal mau sharing. Sesekali kita harus untuk tidak mendengarkan kata orang lain. Dengan segala yang udah gua laluin di tahun kemarin, gua jadi kepikiran buat ngebahas hal-hal yang menurut gua sangat krusial dan menyangkut dengan keputusan-keputusan yang harus diambil. Karena kita hidup di atas kaki sendiri, ada baiknya kita harus meyakini diri sendiri untuk melangkah ke depan. Menurut gua, modal utama kita untuk melangkah ke depan itu percaya dengan diri sendiri dulu ya. Karena kalau kita nggak yakin sama diri kita, ya gimana kita mau maju ke depan gitu ya. Apapun itu halnya, kayak kita mau bisnis, kita mau kuliah, kita mau kerja di mana gitu, kita harus yakin aja dulu sama diri sendiri. Karena dengan modal percaya diri ini kita dapat lebih gampang buat ngambil keputusan. Dan keputusan yang akan kita ambil itu kita kan nggak tahu tuh bakal pengaruhnya di masa depan itu bagus buat kita atau enggak. Memang gak mudah sih untuk ngambil keputusan kalau kita masih minim pengetahuan. Solusinya ya kita harus banyak cari tahu dan banyak cari referensi tentang kehidupan yang baik itu gimana. Contoh hal kalau kita gak yakin dengan diri sendiri, yang pernah gue alamin adalah pada saat gue harus memilih kuliah, yang dimana dulu awalnya masih ikut-ikut aja gitu, kayak kawan ambil jurusan hukum, ngambil ekonomi, dan akhirnya gue ujung-ujungnya itu masuk sempet kuliah di IT, jurusan IT gitu. Dan pada akhirnya juga gue nggak gue kelarin gitu, karena itu tadi, karena gue hanya sekedar ikut kawan, ikut kakak gue yang kuliah IT. Jadi ya akhirnya buat kedepannya berdampak buruk gitu. Jadi gue ngabisin waktu, ngabisin uang, banyak yang terbuang gitu. Mungkin kalau pada saat itu gue nggak terlalu ngikutin orang-orang dan gue ikutin kata hati gue yang gue pengennya kuliah seni, mungkin gue dari dulu udah pindah ke Jogja gitu. Dan ini banyak faktor sih ya, mungkin karena orang-orang sekitar di lingkungan gue emang awam tentang pengetahuan tentang seni, jadi dukungan-dukungan itu nggak ada gitu buat diri gue. Contoh hal lain yang pernah gue alamin adalah pada saat gue mau nikah ya, bisa jadi referensi kalian yang belum nikah atau yang baru mau nikah. Pada saat mau nikah gue nggak terlalu dengerin omongan orang, karena itu bisa jadi jebakan buat kehidupan gue ke depan. Ada yang bilang nikah harus gini, harus pakai seserahan ini, dan menurut gue ya apa sih, kalau nikah ya kalau misalkan beli barang ya beli barang yang bermanfaat aja gitu ya, kira-kira bakal gue pakai. Kalau misalkan nggak penting banget ya ngapain gitu. Karena kan yang ngejalanin hidup ya gue sama istri gue gitu istilahnya. Jadi yang tahu kebutuhan itu ya gue sendiri, bukan orang lain. Walaupun orang lain itu menyarankan harus ini harus gitu, ya tetap balik lagi dong ke gue. Suatu keputusan yang diambil bukan dari kata hati kita sendiri atau dari orang lain gitu, suatu saat bisa hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita bakal kecewa sama orang itu. Dan kalaupun sesuai dengan ekspektasi kita akan dibayang-bayangi dengan hutang jasa gitu ya sama orang itu. Walau nggak semua orang ngungkit masa lalu sih, tapi kebanyakan orang itu suka ngungkit masa lalu gitu. Misalkan, oh si A bisa sukses karena anjuran gua nih gitu. Oh si A bisa keterima di sini karena nasihat gua gitu. Pasti akan ada hal-hal ini di kehidupan kita. Makanya gua menghindari banget sama hal-hal seperti ini. Terserah deh orang mau bilang gua sombong, mau bilang gua nggak mau dengerin nasihat orang gitu. Karena di era sekarang kita harus realistis, kita yang menjalani hidup gitu, bukan orang lain. Orang lain itu kita ambil omongan-omongan yang menurut kita relevan sama kehidupan kita aja gitu. Kalau yang kira-kira nggak penting ya nggak usah didengerin.
Dan buat kalian, semoga kalian didekatkan dengan orang-orang yang satu frekuensi agar terhindar dari omongan-omongan yang bisa menjebak diri kalian di kemudian hari. Oke, makasih udah mau dengerin podcast gue sampai akhir. Sampai jumpa di podcast berikutnya ya. Bye.